Oke guys, di video ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemanasan global, yang mana seiring berjalannya waktu, pemanasan global semakin memuncak. Oke, langsung saja kita simak wawancara kami ya guys. Oh iya guys, jangan lupa subscribe channel kami, like dan komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya. Berdirinya kami di sini ingin memperkenalkan diri dan saya selaku ketua kelompok yang bernama Asli Utama dan rekan saya. Saya Amia Kopipah. Saya Dinda Cantika. Saya Muhammad Eski Sanama. Oke, langsung saja kita menonton videonya dan jangan lupa subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya. Awas kalau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku ketua kelompok 7 ingin mewawancarai sebuah guru di SMP Negeri 1 Pulau Rakyat dengan Ibu Eva Nilasari Sagian. Ya, halo. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke Bu, kami di sini Bu bukan untuk maksud apa-apa ya Bu. Kami di sini untuk tugas mewawancari untuk tugas fisika kita, yaitu tentang mengenai pemanasan global. Iya. Sebelum itu Bu, saya mau memperkenalkan diri Ibu dulu, boleh Bu? Iya. Baik, terima kasih buat anak-anak Ibu. Ya, perkenalkan, saya adalah Ibu Eva Nilasari Sagian. Biasanya anak-anak di sini memanggil saya dengan Ibu Eva. Saya mengampu mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, mengajar di kelas 7. Oke Bu, sebelum itu Ibu dengan jurusan IPA mengenai apa aja Bu? Maksudnya kalau di SMP, tapi kita jurusan IPA menyatu semua, ya kan? Terus kalau dari basic Ibu, dulunya Ibu pendidikannya itu mengambil jurusan fisika di Universitas Negeri Medan. Oke Bu, langsung aja Bu wawancara kita Bu. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pemanasan global? Iya, dari pemanasan global ya kan. Ya baik. Bercerita tentang pemanasan global ini adalah serangkaian yang mana tentang rata-rata suhu di atmosfer bumi ini, dan dari permukaan bumi ini secara keseluruhannya itu kita mengalami dalam jangka waktu yang relatif panjang. Itu seperti dampaknya itu Lebih banyak, lebih panjang, sehingga kita pun mungkin untuk hidup juga ada, untuk anak cucu kita juga akan mengalami pemanasan global itu sendiri. Penyebab utama dari pemanasan global apa? Ya, penyebabnya dari salah satu pemanasan global ini adalah yang mana itu terutama adanya emisi gas dari rumah kaca, dan kedua itu adalah pengundulan hutan. Itu mungkin diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, karena mungkin manusia ini secara ambisinya itu mengambil lahan yang banyak dengan cara dia mungkin membakar, mungkin dia menggundul ya semua, atau apa ini kan tumbuh-tumbuhan ini kan tadinya menahan erupsi air atau dia menahan air, tapi dengan ambisi atau dengan serakahnya manusia itu bisa terjadi pemanasan global. Nah, selanjutnya penggunaan pupuk pestisida, pupuk kimia dari yang jumlahnya itu tidak sedikit. Terus mereka gunakan untuk sebuah tanaman biar supaya lebih baik, mereka menggunakan pupuk kimia. Dan selanjutnya itu adanya industri dan pembangunan. Ya. Oke, Bu. Sebelum itu kita lanjut ke poin ketiga, dampak yang memengaruhi lingkungan ekosistem itu apa Bu? Oke, dampak yang mempengaruhi dari ekosistem untuk pemanasan global ya kan. Ya, dampaknya salah satunya itu
adanya perbedaan iklim yang ekstrim. Misalnya iklim kita ini sekarang memasuki musim kemarau ya kan. Nah yang kedua itu kekurangan habitat. Kekurangan habitat artinya tempat suatu wadah populasi di mana itu mungkin permukiman sangat padat sehingga banyaknya penduduk itu memungkinkan lahan pertanian juga semakin sempit. Nah yang ketiga itu kepunahan spesies. Banyak sekali kita ketahui bahwa spesies-spesies yang sekarang ini punah akibat juga keserakahan manusia. Bisa terjadi itu mungkin memelihara yang bukan tempat habitatnya. Misalnya orang hutan itu kan kalau kita bercerita itu tempatnya di hutan, bukan di tempat rumah-rumahan. Nah itu juga membuat pemanasan global itu. Nah selanjutnya adanya perubahan ekosistem, dan selanjut itu dari itu ada kenaikan dari suhu permukaan air laut, dan yang terakhir itu ada gangguan rantai makanan. Oke, sesi pertanyaan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Opi. Bagaimana Ibu mendefinisikan efek rumah kaca? Iya, kalau menurut Ibu dari definisi efek rumah kaca itu terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dan di gas rumah kaca di atmosfer bumi, yang mana gas rumah kaca itu seperti ada karbon dioksida, baru di metana dan nitrous oksida. Ini semua dapat menyerap dan memancarkan radio pemanasan global dari permukaan bumi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan suhu. Pertanyaan selanjutnya, dampak yang terjadi dari pemanasan global tersebut. Oke, tentu kita dampak ada ya. Itu biasanya terjadi itu pertama ada kenaikan suhu bumi kita tidak teratur. Nah yang kedua itu adanya perubahan iklim ekosistem. Yang ketiga yang pastinya itu pencemaran udara. Keempat gangguan ekosistem, dan kelima itu ada kita penyakit dan kesehatan. Itu semua berefek jangkanya ke kita semua itu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan kita yaitu dibawakan oleh rekan saya yaitu Dinda Cantika. Apa yang bisa dilakukan untuk global warming? Iya, apa yang bisa dilakukan untuk global warming? Ini artinya pencegahannya dan penanggulangannya ya kan. Nah, yang pertama itu kita harus menggunakan transportasi umum agar tidak terjadi pemakaian bahan bakar yang berlebihan. Dan yang kedua itu meminimalisirkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Nah, yang ketiga itu mematikan perangkat elektronik ketika kita tidak menggunakan. Artinya kita pada saat istirahat atau tidur, segala elektronik yang tidak terpakai, TV ataupun nanti apalagi misalnya radio itu tidak kita pakai berfungsi dengan baik, kita matikan. Nah yang keempat tentunya hemat air. Terus juga ada 3R yang mana itu reduce, recycle, kemudian reuse ya kan. Nah ya selanjutnya kita sendiri harus menjadikan diri kita sehat, memakan makanan vegetarian. Dan yang terakhir ini menanam pohon ya, terutama untuk supaya udara yang dihasilkan di sekitar kita itu juga lebih baik kalau kita dengan disekelilingi taman-taman atau pohon-pohon yang mencukupinya. Apa dampak global warming pada lingkungan? Ya tentu dampaknya sangat banyak ya.
terutama itu kita tahu perubahan iklim, terus melelehnya es yang ada di kutub, itu juga naiknya permukaan air laut, itu menyebabkan bisa jadi apa istilahnya kalau air pasang ya, ya kan. Terus meletusnya gurun pasir, terus juga ada kepunahan beberapa flora dan fauna. Oke, itu saja. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak diatasi? Wah, ini luar biasa sekali pertanyaannya ya. Apa yang terjadi apabila pemanasan global tidak bisa diatasi? Tentu akan terjadi bencana yang sangat luar biasa. Nah, ini kita harus antisipasi. Supaya apa? Supaya kita tetap berada di tempat yang aman. Misalnya itu tadi kita harus menanam pohon, kemudian juga apalagi ya, bencana itu bisa aja terjadi datang itu akibat dari ulah manusia itu sendiri, ya kan. Tidak mungkin kita apa istilahnya tebang hutan. Terjadi apa kalau nggak ada itu? Berarti dia tidak bisa menahan banjir, ya kan. Jadi itu kita sebagai individu atau makhluk hidup, tentunya kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kita akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Eski. Apa penyumbang besar pemanasan global? Iya, penyumbang itu sebagian adalah terbesar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil kendaraan, misalnya bermotor, mobil dan lain-lain, dan pabrik, kemudian juga produksi listrik. Itu aja. Selanjutnya Bu, mengapa pemanasan global dapat mengakibatkan hilangnya beberapa jenis tumbuhan dan makhluk hidup? Iya, jadi pemanasan global dapat menyebabkan itu terjadinya adalah kepunahan spesies, yang mana spesies ini memiliki batas toleransi terhadap suhu, artinya kelembapan, kadar air, dan sumber makanan itu sendiri. Selanjutnya Bu, apakah pemanasan global berdampak positif? Iya, manfaat dari dampak positif yang kita terima ya tentu ini adalah efek dari rumah kaca itu sendiri, yang mana efek rumah kaca bagi kehidupan manusia itu yaitu ada Arktik, Antarika, Siberia, dan daerah lainnya di bumi yang beku mungkin akan mengalami pertumbuhan yang lebih banyak tanamannya, dan iklim itu juga lebih hangat. Oke Bu, jadi Bu, kesimpulannya dari pemanasan global itu Bu, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya kan Bu? Iya. Berarti semua ini berarti Bu ada bersangkutan dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Iya. Dan ini Ibu harapkan bahwa sebagai seorang pelajar kita harus melestarikan yang namanya cinta lingkungan, jaga kebersihan, kemudian rawatlah apa yang menjadi titipan yang terdahulu, artinya kita menjaga kelestarian alam, kemudian kalau bisa yang menambah menanam pohon, jadi supaya udara yang kita ada di sekitar ini juga terjaga dengan baik, ya kan. Oke Bu, sekian dari wawancara kami Bu. Iya. Semoga Ibu segera sukses. Ya, amin. Ya, Ibu minta juga anak-anak Ibu semua juga bisa berhasil dan sukses menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya kan, atau kalian juga akhirnya bisa tercapai cita-cita yang kalian inginkan. Oke Bu, sekian dari kami Bu. Jika ada salah kata kami Bu, mohon maaf ya Bu. Ya, Ibu juga minta mohon maaf kalau ada penyampaian Ibu juga kurang lebih tepat lagi. Mohon maaf.
lebih kurangnya ibu juga seperti inilah ala kadarnya. Semoga kalian juga ibu harapkan bertambah sukses, terus dapat tercapailah apa yang kalian cita-citakan dari yang sekarang, ya kan? Amin. Oke, terima kasih juga telah menyempatkan waktu silaturahminya sama ibu. Sukses buat kalian semua. Oke, mungkin itu saja. Oke, sekian dari kelompok 7. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen, dan sebanyak-banyak ya. Oke, terima kasih. Baik, oke. Nah guys, itu tadi wawancara kami bersama guru kami di SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Apabila ada kesalahan kami dalam perilaku dan ucapan, kami ucapkan permintaan maaf. Terima kasih telah menonton video kami ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys.